menerangkan bahwa hukumnya air madhi itu menurut madhab Imam Asy-Syafi'i, ini menurut madhab Imam Asy-Syafi'i ya, menurut madhab Imam Asy-Syafi'i bahwa madhi itu hukumnya adalah najis, ya, bahwa hukumnya najis tetapi tidak mewajibkan untuk mandi besar. Nah, kemudian juga di video sebelumnya, di dalam pembahasan sebelumnya, saya itu pernah menerangkan bagaimana hukumnya bagi pasangan suami istri, maaf yang ingin menghisap bagian milik suaminya ataupun bagian milik sang istrinya, maka saya terangkan dengan perbedaan pandangan ulama. Di sana saya menerangkan bahwa satu pandangan ulama mengatakan haram dan satu pandangan lagi ulama mengatakan bahwa yajuzu, hukumnya diperbolehkan, ya. Di dalam kitab Fathul Mu'in pada waktu itu saya terangkan. Nah, kalau yang ulama yang menekankan hukumnya mengharamkan, ya udah itu beres sampai di sana. Nah, sekarang yang belum selesai itu adalah di hukum yang memperbolehkan, ya. Pada waktu itu saya masih ingat sebetulnya referensinya ada di dalam beberapa kitab, cuman pada waktu itu saya menerangkan mengutip yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in, yang mana kitab Fathul Mu'in itu yang banyak sekali dikaji di kalangan pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Maka hukumnya ulama di dalam kitab Fathul Mu'in itu mengatakan yajuzu, hukumnya diperbolehkan. Nah, ketika hukumnya diperbolehkan, mungkin banyak sekali pertanyaan yang ada di benak hati suami ataupun di hati sang istri. Kalau kata ulama diperbolehkan, sedangkan ulama mengatakan bahwa itu hukum madhi tersebut adalah najis, nanti gimana dong? Gitu kan? Menghisapnya itu kan takut tertelan, atau setidaknya kalau meskipun tidak tertelan, setidaknya takut terkena lidah. Gitu ya. Berarti kalau misalkan terkena lidah itu sedangkan dzatiyahnya najis, nanti najisnya masuk dong ke anggota lidah kita. Nah, pastikan ada pertanyaan itu di benak hati kita bagi pasangan suami istri yang memang membutuhkan melakukan hal itu. Sehingga pertanyaannya yang ingin saya bahas, bagaimana sedangkan mazhab Imam Syafi'i menghukuminya najis, sedangkan di dalam mazhab itu juga ada ulama yang mengatakan hukumnya boleh, dan bagaimana juga hukumnya jika air madhi itu tertelan sedangkan dihukumi najis. Nah, maka jawabannya ini belum tuntas saya menerangkannya. Maka jawabannya itu ada di dalam kitab Tuhfatul Habib ala Syarhul Khatib pada juz ke-1 pada sahifah 106, dan juga masih di dalam kitab Tuhfatul Habib juz ke-1 pada halaman 307 gitu ya. Nah, baik, saya bacakan dulu, nanti saya terangkan. Referensinya pendek kok. Wa madhi, saya lewat ya karena ini menerangkan akan hurufnya. Wa mithluhu fi dzalikal wadyu na'am yu'fa anhu liman ubtuliya bihi bin nisbati lil jima'i. Ini referensinya yang terdapat pada halaman 106. Sekarang referensi yang pada halaman 307, di sini dikatakan la yukallafu ghusladz dzakari minal madhi li'annahu rubbama fatarat syahwatuhu an jima'in yuriduhu. Wa taqaddama annahu yu'fa anhu bin nisbati lil jima'i la lima asaba badanahu minhu aw thawbahu. Nah, jadi artinya kurang lebih yang sudah saya bacakan di dalam kitab Tuhfatul Habib ini, kata ulama memang betul bahwa hukumnya air madhi itu di kalangan Imam Syafi'i adalah najis. Memang betul. Tetapi, ada tetapinya nih, tetapi jika pasangan suami istri ingin bermaksud melakukan hubungan yang mana menggunakan area itu, artinya adalah area suami dan juga area sang istri, sehingga terkena madhinya ke area mulut ataupun lidah istri ataupun lidah suami, berarti kan ada maksud bin nisbati lil jima'i.
Nah, maka di sini dikatakan na'am yu'fa. Maka di sini dikatakan memang betul najis, tetapi najisnya yu'fa. Artinya yu'fa itu adalah apa? Artinya yu'fa itu adalah diampuni dari najis tersebut. Ya, sekali lagi, memang najis, tetapi jika pasangan suami istri bermaksud ingin melakukan hal itu dan terkena ke lidah pasangan suami istri tersebut, maka madhi tersebut berubah menjadi yu'fa. Artinya yu'fa adalah terampuni. Kenapa? Dikarenakan bin nisbati lil jima'i. Barusan dikatakan di dalam kitabnya. Karena memang ketika mau melakukan hal tersebut, li'annahu rubbama fatarat syahwatuhu an jima'i yuriduhu. Jadi memang secara proses alamiahnya Allah memang menciptakan seperti itu. Ketika seorang laki-laki ataupun ketika seorang perempuan lagi tinggi-tingginya ataupun lagi tarik-tariknya syahwat, maka secara alamiahnya Allah menciptakan akan mengeluarkan madhi. Ya, akan mengeluarkan madhi. Memang seperti itu prosesnya Allah ciptakan. Sehingga akan sangat sulit sekali ketika lagi tinggi-tingginya syahwat tidak mengeluarkan madhi. Seperti itu. Sehingga ya gimana dong? Pastikan itu kan akan menyulitkan bagi pasangan suami ataupun bagi pasangan istri. Nah, dikarenakan menyulitkannya itu sehingga ada ulama yang mengatakan yu'fa, diampuni. Seperti itu. Jadi dari pembahasan yang kemarin ini adalah penutup penuntasannya seperti itu. Nah, tetapi la lima asoba badanahu minhu aw thawbahu. Tetapi kalau madhi ini terkena ke pakaian kita ataupun terkena ke kulit, ke badan kita, misalkan ya ke tangan ataupun ke kaki gitu ya, ataupun ke anggota badan selain dari mulut ini ataupun terkena pakaian kita, maka madhi itu tetap hukumnya najis. Artinya najis di sini la yu'fa, yang tidak diampuni. Paham? Ya? Mungkin bisa dipahami ya, karena barusan udah saya ulang-ulang. Kalau terkena mulut dan ada memang keperluannya itu harus menggunakan hal itu, maka yu'fa, najisnya berubah menjadi diampuni. Tetapi kalau terkena ke pakaian ataupun terkena ke anggota badan tubuh yang lainnya, itu tetap hukumnya adalah najis. Sehingga kalau misalkan ada madhi terkena ke pakaian dalam milik suami, sehingga kalau misalkan istrinya mencucinya tidak bersih sehingga masih ada madhi di celana dalam suaminya, nah itu celana dalamnya itu tidak boleh dipakai sholat. Bahkan itu hukumnya masih apa? Bahkan itu hukumnya masih najis, nggak boleh dipakai, gitu ya. Bahkan